Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena membawa berkah dan keberkahan dari Allah. Namun seperti halnya ibadah lainnya, sholat duha pun memiliki aturan dan tata cara yang harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan pahala yang maksimal. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama memahami dan mengkaji 10 kesalahan umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan sholat duha, sesuai dengan tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, tidak melakukan sholat duha secara istiqomah. Beberapa orang mungkin hanya melaksanakannya secara sporadis atau hanya pada beberapa kesempatan tertentu. Padahal, keutamaan sholat duha dapat dirasakan secara maksimal jika dilakukan secara istiqomah, yaitu secara rutin dan teratur. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ketidakistiqomahan dalam melaksanakan sholat duha dapat mengurangi manfaat dan keberkahan yang seharusnya didapatkan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ketika seseorang melaksanakan sholat duha dengan istiqomah, ia menunjukkan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah secara terus-menerus. Istiqomah dalam beribadah merupakan bentuk pengabdian yang konsisten dan menunjukkan kekuatan iman yang teguh. Rasulullah sendiri sangat menekankan pentingnya konsistensi dalam beribadah, karena hal ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan kepada perintah Allah, tetapi juga merupakan bukti kesungguhan dalam mencari ridhonya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa istiqomah adalah kunci untuk memperoleh keberkahan dalam hidup, karena dengan istiqomah, seseorang membangun fondasi kebaikan yang kokoh dan berkelanjutan. Kedua, tidak memahami makna dan tujuan sholat duha. Sholat duha bukan hanya sekadar rutinitas ibadah, tetapi memiliki makna yang mendalam dan tujuan yang terkait erat dengan ketaatan kepada Allah, serta peningkatan spiritual individu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 96, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Makna ayat ini menegaskan bahwa iman dan ketakwaan yang diperlihatkan dalam ibadah, termasuk sholat duha, akan mendatangkan berkah dan keberkahan dari Allah. Sholat duha juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual individu. Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembahnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa sholat duha adalah ibadah orang-orang yang kembali kepada Allah, menunjukkan hubungan yang erat antara pelaksanaan sholat ini dengan peningkatan spiritualitas dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Memahami makna dan tujuan sholat duha akan membantu seseorang melaksanakannya dengan lebih ikhlas dan penuh penghayatan. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam sejarah Islam, menekankan pentingnya pemahaman dalam setiap ibadah sebagai kunci untuk mencapai kesempurnaan spiritual.
Dengan memahami bahwa sholat duha bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesadaran dan penghayatan, seseorang dapat menghindari kesalahan dalam pelaksanaannya dan mengharapkan rahmat serta keberkahan darinya. Ketiga, tidak memperhatikan waktu yang tepat. Sholat duha memiliki waktu yang disyariatkan, dimulai setelah terbitnya matahari, dan berakhir sebelum masuk waktu zuhur. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, menekankan untuk menghindari melaksanakan sholat saat matahari terbit hingga matahari tinggi, serta dari saat matahari terbenam hingga tergelincirnya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat duha, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah. Adapun waktu-waktu yang diharamkan tersebut, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, adalah setelah syubuh hingga matahari bersinar sepenuhnya, serta setelah asyar hingga matahari terbenam. Rasulullah menjelaskan bahwa pada saat-saat ini, setan-setan berada dalam lingkup yang lebih dekat dengan matahari, sehingga dianjurkan untuk menghindari ibadah sholat duha, agar tidak tercampur dengan pengaruh negatif mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 238, "Peliharalah segala sholat, dan peliharalah sholat wuslo, sholat yang paling utama, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk." Imam Nawawi dalam karya-karyanya menekankan pentingnya memperhatikan waktu dalam pelaksanaan sholat, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga waktu yang tepat dalam melaksanakan sholat duha bukan hanya menjadi bagian dari ketaatan formal, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesadaran. Keempat, tidak menghayati setiap rakaat sholat duha. Sholat duha bukan sekadar rangkaian gerakan fisik, tetapi lebih dari itu, ia adalah momen untuk berkomunikasi dan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menjalankan sholat dengan khusyuk dan ikhlas, bukan sekadar sebagai rutinitas atau dengan harapan imbalan duniawi semata. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 1-2, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya." Ini menegaskan bahwa keberkahan ibadah sholat terletak pada kualitasnya yang mendalam dan penuh khusyuk. Habib Novel Alaidrus memberikan nasihat berharga bahwa sholat duha disunnahkan oleh Nabi Muhammad, terutama kepada sahabat-sahabat yang aktif bekerja. Nabi mengajarkan mereka yang sibuk dengan aktivitas pagi untuk menyempatkan sholat sunnah duha di tengah kesibukan mereka. Namun dalam konteks zaman sekarang, banyak orang yang menganggur dan baru kemudian melaksanakan sholat duha. Habib Novel menjelaskan bahwa keberkahan sholat duha terletak pada dilakukannya saat seseorang sibuk bekerja, tetapi tetap mengingat Tuhan mereka. Rasulullah juga mengajarkan bahwa setiap kata zikir dan gerakan dalam sholat memiliki dampak besar dalam menghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa kehusyukan adalah inti dari sholat yang diterima oleh Allah. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk menghayati setiap rakaat sholat duha dengan penuh kesadaran dan khusyuk, sebagai wujud penghormatan dan pengabdian kepada Sang Pencipta, bukan sekadar rutinitas formalitas. Kelima, hanya berfokus pada permohonan duniawi. Imam Ar-Raghib pernah menyampaikan, "Ketahuilah bahwa ibadah memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kebaikan, karena setiap kebaikan adalah ibadah, namun tidak setiap ibadah memiliki nilai kebaikan." Pernyataan ini menegaskan bahwa ibadah, termasuk sholat duha, seharusnya dilakukan dengan tujuan yang lebih mendalam daripada sekadar meminta kebutuhan duniawi. Gus Baha juga menyoroti pandangan ini dengan mengingatkan bahwa seringkali sholat duha hanya dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki, sehingga seseorang bisa merasa kecewa jika harapan tersebut tidak terpenuhi. Namun, Al-Quran memberikan peringatan yang jelas dalam surah Asy-Syura 20, "Jika seseorang menginginkan keuntungan di akhirat, kami akan menambahkan keuntungan tersebut baginya. Dan jika seseorang menginginkan keuntungan di dunia, kami juga akan memberikannya, namun tidak ada sedikit pun keuntungan di akhirat baginya." Tafsir Al-Muhtasar menjelaskan bahwa ibadah yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dunia, tanpa memperhatikan kepentingan akhirat, tidak akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah.
Ayat-ayat seperti dalam surah Al-Baqarah 201 juga mengajarkan bahwa doa seorang muslim seharusnya tidak hanya terfokus pada kebaikan duniawi, tetapi juga kebaikan di akhirat. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengajarkan bahwa amal kebaikan yang terus mengalir setelah seseorang meninggal, seperti sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh, merupakan investasi yang memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Ghazali mengingatkan agar doa dan ibadah kita tidak hanya berorientasi pada kepentingan materi dan duniawi semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan spiritual dan akhirat. Dengan demikian, mengabaikan penghayatan dalam sholat duha hanya untuk tujuan duniawi, dapat mereduksi makna ibadah tersebut menjadi sekadar rutinitas tanpa nilai yang mendalam. Keenam, tidak mengamalkan keutamaan sholat duha dalam kehidupan. Sholat duha seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban ritual yang dilaksanakan secara mekanis, tetapi juga menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara menyeluruh. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti akhlak, pekerjaan, hubungan sosial, dan lain-lain. Allah dalam Al-Quran menggambarkan bahwa sedekah yang dikeluarkan di jalannya akan dilipat gandakan keberkahannya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Hal ini menunjukkan pentingnya beramal dengan penuh ikhlas, dan bukan sekadar memenuhi tuntutan formalitas. Meskipun seseorang rajin melaksanakan sholat duha, namun mengabaikan kewajiban sedekah, dapat menghambat rizki dari Allah. Allah tidak menyukai orang yang kikir, yang menahan harta yang seharusnya dikeluarkan untuk kebaikan umat dan jalannya. Demikian pula, jika seseorang rajin sholat duha namun tetap terjerumus dalam perbuatan maksiat, ia harus siap menerima konsekuensi dari perbuatan buruknya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura 30, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri." Ini menegaskan bahwa perbuatan manusia setiap hari dapat mempengaruhi limpahan berkah dan kasih sayang Allah. Implementasi keutamaan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari juga mempertimbangkan kewajiban lainnya, seperti zakat, yang merupakan bagian integral dari keseimbangan sosial dan spiritual umat Islam. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah 43, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Rasulullah juga mengajarkan bahwa sholat duha mencukupi sebagai bentuk sedekah, mengingatkan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan memberikan manfaat yang besar, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Syekh Ibn Utsaimin menekankan bahwa sholat duha tidak hanya tentang menjalankan ibadah, tetapi juga mengajarkan rasa syukur kepada Allah dan mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan secara konsisten. Dengan demikian, mengabaikan implementasi keutamaan sholat duha dalam berbagai aspek kehidupan dapat membuat manfaatnya terbatas hanya pada level ritual semata. Ketujuh, sholat duha yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Sholat merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan penuh khusyuk dan tumaninah, ketenangan, termasuk juga sholat duha. Allah dalam Al-Quran surah Al-Maun 4-5 menegur orang-orang yang lalai dalam menjalankan sholat. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini mengingatkan kita bahwa sholat yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak akan memberikan manfaat spiritual yang maksimal. Rasulullah juga pernah mengingatkan tentang pentingnya menjaga kualitas sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Ketika ditanya bagaimana seseorang bisa mencuri dari sholatnya, beliau menjawab, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sholat yang baik tergantung pada kesempurnaan dalam menjalankan setiap rukun dan gerakan dalam sholat. Imam Nawawi dalam karya-karyanya menekankan pentingnya tumaninah dalam sholat. Ketenangan ini diperlukan agar seseorang tidak terburu-buru dalam menjalankan sholatnya dan dapat memenuhi setiap rukunnya dengan baik.
Dengan menjaga ketenangan dan khusyuk dalam sholat duha, seseorang dapat memaksimalkan manfaat spiritual dari ibadah tersebut, sehingga mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih baik. Kedelapan, tidak menghargai kehadiran spiritual dalam sholat duha. Sholat duha seharusnya menjadi waktu yang dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara spiritual, bukan sekadar menjalankan ibadah sebagai rutinitas belaka. Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hijr 99 mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya hingga datangnya kepastian kematian, menunjukkan pentingnya hubungan spiritual yang mendalam dalam ibadah. Rasulullah juga menjelaskan keutamaan sholat duha sebagai penyegar bagi hati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sholat duha memberikan kesegaran dan ketenangan bagi jiwa yang menghadirkannya dengan penuh kesadaran dan khusyuk. Ini menunjukkan bahwa sholat duha tidak hanya mengisi waktu kosong, tetapi juga memberikan manfaat spiritual yang mendalam bagi pelakunya. Imam Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa sholat duha bukan sekadar rutinitas ibadah harian, tetapi juga merupakan kesempatan yang berharga untuk meningkatkan kehadiran spiritual seseorang di hadapan Allah. Dengan memanfaatkan waktu sholat duha dengan penuh kesadaran dan kehusyukan, seseorang dapat merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Kesembilan, sholat duha tanpa niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas adalah salah satu syarat utama agar ibadah kita diterima oleh Allah. Allah dalam Al-Quran Surah Al-An'am 162 mengajarkan kepada kita untuk meneguhkan niat, bahwa segala yang kita lakukan, termasuk sholat, adalah semata-mata untuknya, Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Rasulullah juga mengajarkan bahwa amalan seseorang akan dinilai berdasarkan niatnya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dengan demikian, sholat duha yang dilakukan tanpa niat yang ikhlas hanya sebagai rutinitas atau sekadar untuk formalitas, tidak akan memberikan manfaat spiritual yang sebenarnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa niat yang ikhlas adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah. Keikhlasan dalam niat memastikan bahwa ibadah kita dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk pamer atau mencari pujian dari manusia. 10. Tidak memperbaiki bacaan dan gerakan sholat. Sebagaimana ajaran Islam yang mendasari praktik ibadah, sholat tidak hanya sekedar persembahan fisik, tetapi juga harus dilakukan dengan sempurna dalam segala aspeknya. Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut 45 menegaskan pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta menjaga sholat sebagai tindakan yang melengkapi kepatuhan kita kepadanya. Rasulullah juga mengajarkan umatnya untuk mencontoh sholat yang dilakukan oleh beliau sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, "Sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga tata cara dan gerakan sholat, sesuai dengan yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad. Imam Syafi'i, salah satu tokoh besar dalam mazhab fiqh Islam, menekankan bahwa memperbaiki bacaan dan gerakan sholat adalah penting agar sesuai dengan tuntunan Nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.